Bu Indah menatap dengan mata melotot saat calon besannya menuntut hal yang macam-macam kepada mereka. Sementara Adi cukup malu sebenarnya. Loh, ini kan cuma remukan, Bu. Siapa yang bilang ini lamaran? Sanggah Bu Indah. Wajah Bu Narti seketika berubah masam. Anakku mau dinikahi anakmu, Bu Indah. Pakailah adat sebagaimana mestinya meminta anak orang. Ucap Bu Narti menahan amarah. Pasalnya ia sudah keluar uang yang cukup lumayan untuk menjamu calon menantu dan calon besannya itu. Malah yang dijamu datang orang-orangan saja, alias tidak membawa apapun. Mana kasih uang catering cuma 1 juta lagi. Siapa coba yang tidak kesal? Halah, cuma nikah siri aja kok ribet banget sih? Tapi sampean tenang aja, Bu Besan. Saya sudah siapkan seserahannya kok. Tapi itu kami bawa besok. Kan buat mahalnya Sinta. Ujar Bu Indah dengan entengnya. Bu Narti diam. Berusaha untuk maklum. Bener ya? Jangan sampai besok kalian datang orang-orang saja. Gak malu sampean, Bu. Anakmu menikahi anakku cuma bawa telur sama kontel doang. Sinis Bu Narti. Adi merasa terhina sebenarnya. Tapi ia tahan supaya tidak marah. Ingat kalau wanita tersebut adalah calon ibu mertuanya. Sementara Bu Indah langsung menatap sinis pada calon besannya itu. Kami tidak semiskin itu, Bu Besan. Jadi jangan sembarangan kalau ngomong. Bentak Bu Indah mulai kesal. Kalau begitu buktikan dong. Sama mau lihat seserahan apa yang kalian bawa untuk anakku. Balas Bu Narti tidak mau kalah. Iya, kita calon besannya orang yang baik. Ternyata. Tak ubahnya seperti tetangga julid. Bu! Sinta mengingatkan dengan menggoyang-goyang lengan ibunya itu. Tetapi sang ibu tidak menggubrisnya. Oh ya, satu lagi. Uang 1 juta ini kurang ya? Saya minta tambahan 2 juta lagi. Imbu Bu Narti. Mata Bu Indah langsung membola seketika. Enak saja. Gak bisa. Uang segitu udah lebih dari cukup pesen catering dan untuk bayar Pak Ustadz. Jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan dong. Dengus Bu Indah langsung menolak mentah-mentah. Sama sekali tidak malu padahal yang di depannya ialah calon besannya. Astaga, sekarang apa-apa serba mahal, Bu. Dapat apa uang segini? Terus mau ngasih amplop Pak Ustinya berapa? 50.000. Bu Narti sangat gemas dengan calon besannya. Belum apa-apa sudah terlihat pelitnya. Bu Narti pun jadi ragu mau menikahkan anaknya pada Adi. Kebanyakan itu, 20.000 aja udah cukup. Ucap Bu Indah. Bu Narti dan Sinta pun menganga. Mau ngasih amplop buat Ustadz yang hendak menikahkan mereka cuma 20.000. Yang benar saja. Sinting nih orang. Mas! Desi Sinta menatap tajam pada Adi. Oke. Mas akan tambahin. Tapi besok ya. Mas belum ada uang cash saat ini. Ucap Adi pada akhirnya. Tak ingin keributan berbuntut lebih panjang lagi. Adi, apa-apaan sih? Gak perlu kamu tambahin lah. Keenakan di merekanya. Kita yang modal terus mereka gak sama sekali gitu. Bu, kalau kurang ya sampean tombok lah. Gimana sih? Semuanya jangan dilimpahkan ke pihak kami. Semprot Bu Indah. Bu Narti kembali mengeluarkan tanduknya, siap membalas perkataan calon besannya itu. Tetapi Adi buru-buru mengajak ibunya pulang. Bu, Sinta, kami pulang dulu ya. Assalamualaikum. Setelah berpamitan Adi pun langsung menggerek lengan ibunya dan sedikit menyeretnya menuju halaman rumah di mana motornya berada. Apa sih, Di? Lepas. Ibu belum selesai dengan mereka. Kamu jangan bodoh gitu dong. Jangan mau diporoti oleh mereka. Omel Bu Indah tidak mau diajak pulang. Sudah Bu, sudah. Jangan bikin keributan di sini. Malu tuh ada tetangga yang liatin kita. Adi menunjuk ke arah rumah-rumah yang berdekatan dengan rumah calon mertuanya. Terlihat ada beberapa orang tetangga yang sedang ngumpul di depan rumah. Dan sialnya tengah memperhatikan mereka berdua. Bu Indah pun mendengus kesal. Ya udah, ayo cepat pulang.
Malah sibuk lihatin tetangga julid yang suka ikut campur urusan orang. Sarkas Bu Indah yang akhirnya mau pulang. Gegas Adi pun menaiki motornya, begitupun Bu Indah. Lalu Adi pun melajukan motornya untuk pulang. Awas, Di, kalau sampai kamu beri mereka uang lagi, Ibu akan kutuk kami jadi kodok. Peringat Bu Indah mewanti-wanti. Iya. Sahut Adi mengiyakan. 1 jam kemudian mereka pun sampai di rumah. Bu Indah masuk dengan wajah ditekuk. Begitupun juga Adi. Naya yang tak sengaja melihatnya pun dibuat keheranan. Ada apa dengan mereka? Pergi dengan wajah berbinar, pas pulangnya kok malah asam begitu mukanya. Batin Naya bertanya-tanya. Dasar orang miskin serakah. Seenaknya saja mau memeras anakku. Gak bakal ku biarkan. Dumel Bu Indah seraya masuk ke dalam kamarnya. Sayup-sayup Naya dapat mendengarnya. Sengaja mengawasi memang. Mas, kenapa? Naya yang penasaran pun langsung menghampiri suaminya yang sedang duduk menyender di sofa ruang tengah. Kenapa apanya? Adi malah balik bertanya. Lelaki tersebut masih memejamkan matanya karena kepalanya sedikit pening. Memikirkan akan memberikan uang tambahan kepada calon istrinya. Kalau begini kan Adi jadi tidak bisa menabung. Mana bulan ini tidak dapat uang bonus lagi. Jadi gaji bulan ini Adi hanya menerima pokoknya saja. Kenapa kalian pulang seperti kesal gitu? Ibu terdengar ngomel tidak jelas. Katanya tadi habis kondangan ya? Terus mana berkatanya? Sengaja memang menanyakan hal itu. Ia tahu kalau suami dan mertuanya tidak pergi kondangan, melainkan pergi ke rumahnya pelakor. Tapi Naya tidak tahu tujuan mereka ke sana. Kalau hendak menikah atau lamaran, kenapa mereka tidak bawa apa-apa? Itulah yang diherankan Naya sedari pagi. Oh pusing mas. Jangan banyak tanya mulu dong. Adi lebih memilih marah dan menghindar. Sejujurnya ia tidak bisa menjawab pertanyaan istrinya itu. Apalagi soal berkatan, kan memang dia tidak pergi kondangan, dapat berkatan dari mana coba? Aish, aturan tadi minta dibungkusin makanan dari rumah Sinta. Naya jadi curiga kan? Dengus Adi dalam hati. Sejurus kemudian Adi pergi masuk ke dalam kamar. Naya hanya menatap aneh kepergian suaminya itu. Kira-kira mereka merencanakan apa ya? Aku yakin pernikahan mereka akan berlangsung dekat-dekat ini. Gumam Naya. Tengah malam. Ponsel Adi bergetar dari bawah bantal. Naya yang juga merasakan getaran tersebut pun langsung membuka mata. Tapi sesaat kemudian ia memejamkan matanya kembali. Sementara Adi mengucek-ucek matanya karena hampir saja ia terlelap tadi. Ia langsung merogoh ponselnya yang memang sengaja ia silent. Hanya getarannya saja. Sinta. Gumam Adi pelan saat mengetahui siapa gerangan yang menelponnya di tengah malam begini. Adi pun langsung menoleh pada istrinya. Naya terlihat tenang dan nyentak tidurnya. Setelah memastikan istrinya memang terlelap, Adi pun mengendap-endap keluar dari kamar. Ceklek. Dengan sangat pelan Adi menutup pintu kamar mereka. Mendengar pintu ditutup, mata Naya pun kembali terbuka lebar. Naya pun turun dari ranjang dan mengendap ke pintu. Pertama-tama Naya menempelkan kupingnya ke daun pintu. Karena tidak terdengar apapun, Naya pun memutuskan untuk keluar saja. Dengan sangat pelan Naya membuka pintu. Ia pun mengintip keadaan di ruang tengah. Tidak ada siapapun. Kemana Mas Adi? Batin Naya seraya melangkah keluar. Saat di ruang tengah, Naya samar-samar seperti mendengar orang tengah berbicara. Dan suara itu berasal dari arah dapur. Naya pun mengendap menuju arah dapur. Dan kini Naya sudah berada di antara pintu penghubung ruang keluarga dan juga dapur. Hanya terhalang gorden jeti Naya dapat mendengar dengan jelas pembicaraan suaminya itu. Oh, di sini ternyata. Pintar sekali kamu Mas Adi. Tapi sayangnya aku lebih pintar dari kamu. Batin Naya memuji dirinya sendiri. Sika, sabar dong sayang. Iya, besok pasti Mas tambahin. Kamu tombok aja dulu ya. Besok setelah akad Mas tambahin kekurangannya.
Ucap Adi terdengar jelas di telinga Nea. Akad? Besok? Apa mungkin mereka mau menikah besok ya? Batin Nea menerka-nerka. Iya mas, janji. Bakal ganti uang kamu. Ya udah sana cepat tidur. Besokan kita menikah. Harus tampil fresh. Walau nikah siri, tapi calon istri mas harus tampil cantik dong. Seru Adi lagi. Fix, mereka akan menikah besok. Batin Nea seraya mengepalkan kedua tangannya. Sesaat kemudian Nea tersenyum menyeringai.